Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Dwiki Ramadan dengan NIM 1750034. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Implementasi Metode Cummins pada Analisa Kepuasan Pelanggan. Pertama, latar belakang. TW Mart adalah salah satu toko baru yang berdiri pada tahun 2019 dalam penjualan retail dan terletak di Selumit Jalan Agus Salim yang dijadikan objek penelitian oleh penulis. Setiap toko memiliki strategi pemasaran yang berbeda, dengan harapan dapat bertahan serta memiliki keunggulan dibanding toko sejenis. Salah satu strategi yang dilakukan toko adalah memberikan sebuah kuesioner kepada pelanggan secara acak agar nantinya bisa menjadi acuan perbaikan kualitas pelayanan yang ada di toko. Selanjutnya, permasalahan. Permasalahan yang dihadapi adalah apakah kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh TW Mart sesuai dengan harapan konsumennya? Selanjutnya, batasan masalah. Pertama, data yang diolah adalah data dari kuesioner berjumlah 100 data. Kedua, media pengisian angket kuesioner berbasis web dengan 15 pertanyaan. Yang ketiga, menggunakan Manhattan Distance untuk menghitung ukuran jarak dari masing-masing klaster. Keempat, menggunakan faktor-faktor utama kepuasan pelanggan, yaitu kualitas produk, harga, service quality, biaya, dan kemudahan. Dan yang terakhir, output, yang dihasilkan adalah kepuasan pelanggan akan TW Mart yang terdiri atas 3 klaster, yaitu baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya adalah penjelasan metode. Metode yang digunakan penulis adalah metode Cummins clustering dengan pendekatan Manhattan Distance. Algoritma Cummins sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Secara historis, Cummins menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam bidang data mining. Cummins digunakan untuk menemukan dan mempartisip klaster yang mungkin dilakukan pelanggan dalam hal kepuasannya, dan dari hasil tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari TW Mart. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan demo aplikasi yang saya buat, Form Data Questionnaire. Form ini berisikan data-data dari responden yang telah mengisi kuesioner berjumlah 100 data. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan data baru. Dan berikut adalah form kuesioner, di mana nantinya responden akan mengisi kuesioner tersebut di sini. Di sini saya akan menguji coba apabila terdapat data yang kosong, kita mencoba untuk menyimpan datanya, maka ada pemberitahuan harap isi bidang ini. Di sini saya akan mencoba untuk mencontohkan mengisinya dengan nama saya sendiri. Saya akan mengisinya dengan cepat saja. Lalu simpan data tersebut. Data berhasil disimpan. Lanjut dan tekan OK. Di sini kita akan ngecek apakah data tersebut telah masuk dan tersimpan di database. Ya, data saya masuk dan tersimpan. Selanjutnya kita melakukan perhitungan Cummins cluster.
Berikut adalah form perhitungan K- cluster. Di sini pertama, kita akan memasukkan data kuesioner yang diambil dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh 101 responden. Dan selanjutnya, menentukan sentroidnya yang diambil secara acak berdasarkan data dari 101 responden. Setelah itu kita melakukan perhitungan Manhattan Distance-nya. Untuk mengetahui apakah responden tersebut berada di C1, C2, dan C3. Sebagai contoh, untuk responden 1, dia terdapat di C3. Untuk mengetahuinya, dilihat dari nilai terkecilnya. Ternyata nilai terkecil tersebut berada di C3, maka hasil yang ditampilkan adalah C3. Selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan. Di pengelompokan ini, kita dapat mengetahui mana saja responden yang terdapat di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dan pengelompokan ini juga digunakan untuk mencari rata-rata dari setiap klaster. Sebagai contoh, untuk klaster 1 dan pertanyaan 1 adalah total pertanyaan dibagi jumlah responden. Maka hasil dapat dilihat sebagai berikut. Begitupun untuk klaster 2 dan klaster 3. Setelah rata-rata didapatkan, kita akan melihat hasilnya. Di form ini, sama seperti tadi, kita akan memasukkan data kuesioner terlebih dahulu, yang berjumlah 101 data. Tapi, di sini kita akan menggunakan sentroid baru, yang didapat dari hasil rata-rata pengelompokan C1, C2, dan C3. Selanjutnya kita melakukan perhitungan Manhattan Distance sekali lagi. Untuk mengetahui hasil responden mana yang berada di C1, C2, dan C3. Sebagai contoh untuk responden 1, dia berada di C2 karena nilai terkecilnya merupakan berada di C2. Begitupun seterusnya untuk responden berikutnya. Setelah hasil iterasi baru didapatkan, kita akan mencoba membandingkannya dengan hasil iterasi awal. Apabila masih terdapat status tidak sama, maka perlu dilakukan perhitungan lanjutan. Tapi, jika tidak, maka hasil klaster dapat dilihat. Sebagai contoh untuk responden 1, ternyata di hasil iterasi baru berubah, dan keterangan menyatakan tidak sama. Begitupun terdapat pada responden 15, 29, 46, 49, 66, 78, 94, dan 100. Karena masih menunjukkan status tidak sama, kita akan melanjutkan iterasinya. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan dulu data kuesionernya yang berjumlah 101 data. Lalu sentroid yang digunakan adalah sentroid sebelumnya. Dan kita akan melakukan penghitungan Manhattan Distance-nya lagi. Setelah hasil didapatkan dari responden 1 sampai 100, kita akan mencoba mengelompokkannya sekali lagi. Berikut adalah tampilan form pengelompokannya. Sama seperti tadi, form pengelompokan
digunakan untuk mengetahui mana saja responden yang terdapat di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dan juga digunakan untuk mencari rata-rata dari klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Dengan rumus yang sama, total pertanyaan dibagi jumlah responden. Sebagai contoh, total pertanyaan 1 dibagi jumlah responden. Maka hasilnya dapat dilihat sebagai berikut. Begitupun untuk klaster 2 dan klaster 3. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya lagi. Sama seperti sebelumnya juga, di sini kita akan memasukkan data kuesionernya terlebih dahulu, yang berjumlah 101 data. Dan centroid yang digunakan adalah centroid baru, yang didapat dari hasil pengelompokan sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan penghitungan dengan Manhattan Distance. Dapat dilihat untuk responden 1 dia berada di C2 karena nilai terkecil untuk responden 1 berada di C2. Dan untuk responden berikutnya seperti itu juga. Lalu kita akan mencoba membandingkannya sekali lagi dengan iterasi awal dan hasil iterasi baru. Apabila masih terdapat status tidak sama, maka perlu dilanjutkan perhitungan lanjutan. Tapi jika tidak, kita dapat melihat hasil klasternya. Karena status menunjukkan hasil sama, maka kita dapat melihat hasilnya. Berikut adalah hasil pengelompokan akhir, di mana para responden tersebut berada apakah dia ada di klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Sekian dari demo aplikasi saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.